Ada pertanyaan? Islam mensyariatkan agar wanita yang bersafar harus disertai mahram. Bagaimana hukumnya jika para wanita bersafar dengan rombongan tanpa mahram? Jazakallahu khairan. Rombongan wanita tanpa mahram, barakallahu fikum, sama aja. Berarti nggak ada mahram. Tetap aja nggak ada mahram. Tetap aja nggak ada mahram. Hanya saja memang ya ada. Kadang-kadang bukan rombongan. Artinya bukan batas safar kadang. Dalam kota kadang menghadiri undangan mereka sesama wanita. Tidak ada masalah. Tapi kalau udah jaraknya barakallahu fikum safar, tidak boleh. Tetap walaupun wanita. Tetap ada mahram. Dan ini bagi kaum wanita, yang namanya mahram jangan dirasakan sebagai salah satu penjajahan Islam. Kok berat sekali? Tidak. Justru semestinya wanita merasa bangga dengan cara seperti ini. Raja dia. Mau kemana-mana harus ada pengawalnya. Iya kan? Kemana-mana yang ngangkatin tasnya, yang ngangkatin barangnya suaminya. Tinggal sampai di rumah balas budi aja istrinya. Kan begitu. Karena enak dia. Daripada lihat istrinya orang awam. Ya Allah. Safar dari Banyumas kadang ke Surabaya sendirian gendong anaknya sambil bawa tasnya. Ya Allah, suaminya di mana? Suaminya kadang-kadang kerja atau suaminya lah nggak terurus. Lihat anaknya orang awam safar sendirian umur 15 tahun dengan pakaian seperti itu. Di tengah jalan kadang-kadang dia diperkosa, kadang-kadang diculik, kadang-kadang naudzubillah. Tapi ketika seorang wanita safar dengan mahram, raja dia. Mestinya dia akan menjadi raja. Merasa dia bahagia. Kemana-mana dikawal oleh putraku, oleh suamiku, oleh kakakku, oleh adekku. Naam. Kemana-mana dia selalu minta pengawal. Jadi aman dia. Naam. Jangan dirasakan bahwa ini adalah suatu beban. Tidak. Justru ini adalah suatu keberkahan hidup. Siapa yang wajib beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya? Penguasa atau ulama? Bagaimana kalau mereka hanya beramar ma'ruf hanya dengan hatinya? Akankah kehidupan bisa sesuai dengan syariat Islam? Yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, apakah pemerintah atau ulama? Umum. Lafaz hadisnya man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Umum hadisnya. Contohnya, anak kita di rumah, anak kecil, tahu-tahu datang ke rumah bawa satu botol bir bintang. Satu botol bir bintang ini. Kata dia, bah, ini katanya minuman enak. Dikerjain tetangganya, mungkin dikerjain temannya. Ini minuman enak ini katanya. Apa sekarang kita hanya mengingatkan, nah itu haram. Haram itu apa sih, bah? Anak kita ini anak kecil. Masa kita mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan telepon wali kota? Telepon Satpol PP? Telepon Ustadz, ini anak saya umur 4 tahun bawa bir, tolong Ustadz ini pecahin birnya. Apa beratnya kamu ambil buang keluar? Jadi salah kalau dikatakan bahwa ini adalah khusus ulama, khusus raja, enggak, khusus penguasa, enggak. Siapa saja yang memang mampu dengan tahapan-tahapan, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, barakallahu fikum, maka dia wajib merubah dengan tangannya. 6. Dan juga entah ulama maupun umara, pemerintah, juga terkadang mereka hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kadang-kadang penguasa, dia juga ditekan oleh penguasa yang lain. Penguasa ditekan penguasa barat misalnya, dia nggak bisa apa-apa. Ketika ditanya bagaimana kok bisa Anda membiarkan seperti ini di negara Anda? Ya sebenarnya sih saya nggak setuju. Cuman namanya negara ini kan negara demokrasi. Jadi mau tidak mau ya kita mengikuti kemauan rakyat. Padahal intinya kemauan barat. Tetapi begitulah. Kita mendoakan mereka, semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka.
Naam. Siapa yang adzan dia yang qomat, benarkah? Tolong jelaskan. Bukan syarat. Bukan syarat, barakallahu fikum. Ustadz, jika kita memergoki istri kita sedang berzina, nasallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang sangat menyakitkan seperti itu, dengan tangan lesan atau cukup dengan di sini barakallahu fiik, kamu harus hati-hati. Karena kalau sudah tuduhan zina, ini lain lagi dengan maksiat yang lain. Kalau kamu sampai menyebarkan berita seperti ini bahwa istrimu adalah berzina dengan tanpa saksi 4 orang, maka berarti barakallahu fikum ujung-ujungnya akhirnya nanti kamu berujung pada mula'anah, saling melaknat, dan setelah itu dipisah. Kamu hanya 2 pilihan. Kamu memilih menasihati istrimu dan menyuruh dia supaya tobat dan jangan berulang kali, jangan berbuat seperti itu lagi. Kemudian kamu menyembunyikan aibnya. Kamu jangan cerita kepada siapa-siapa dan kamu lupakan itu semua. Ini yang pertama. Pilihan yang kedua adalah kamu menceraikan dia dengan syarat atau dengan perjanjian barakallahu fikum tidak membongkar aib dia dan juga saling menutupinya. Saling menutupi aib masing-masing. Selesai. Kamu saya ceraikan. Saya sudah tidak bisa lagi kuat hidup dengan kamu. Saya melihat kamu begini-begini, saya nggak bisa apa-apa. Maaf. Dan saya berjanji akan saya tutupi. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib dia. Tutupi aib dia. Bisa jadi dia juga berzina ini karena kamu yang salah. Bagaimana istrimu nggak berzina, kamu tiap hari pergi. Tiap hari pergi dagang, tiap hari pergi misalnya sampai berbulan-bulan, sampai berhari-hari, ditelepon, "Mas, kapan pulang, Mas?" "Ah, dasar ganjen," katanya. "Kangen melulu." Baru aja sebulan. Yang namanya istri kan punya hak dia. Bisa jadi ini adalah kesalahan suami. Bisa jadi adalah kesalahan suami. Suami juga jangan arogan dong. Nah, sehingga dia 2 pilihan tadi ini. Imma dia tetap mempertahankan istrinya kalau memang dia tega hatinya, dia kuat seperti itu, dan dia pura-pura melupakan ini tadi semuanya, atau dia menceraikan dan menutupi aibnya. Adapun kalau dia mengingkarinya dengan tangan atau misalnya dengan mulut teriak harus menyebarkan bahwa kamu telah begini, tidak bisa. Kamu nggak punya hak. Karena barakallahu fikum, syaratnya ini masalahnya lain kalau misalnya cuma minum khamr atau misal main judi, na'udzubillah. Masalahnya zina, perkara yang besar. Masalahnya zina, perkara yang sangat besar. Naam. Bisa-bisa kamu yang dicambuk kalau nggak ada bukti. Lebih keras mana mengingkari kesyirikan dengan mengingkari perzinaan? Tetap yang namanya mengingkari kemungkaran tidak ada yang lebih keras. Semuanya lembut. Naam. Mengingkari kemungkaran tidak boleh dengan cara yang keras. Harus dengan lemah lembut, barakallahu fikum. Kan ada tahapan-tahapannya kan. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau memang tidak bisa sama sekali dengan hikmah, mau'izatul hasanah tidak mampan juga, maka jidal itu pun dengan cara yang baik, bukan dengan cara keras atau kasar. La. Uzur apa saja yang bolehkan menyebut ketika berkendaraan, membolehkan ngebut ketika berkendaraan. Masa sih kayak gini? Uzur apa saja yang membolehkan ngebut ketika berkendaraan? Bolehkah sholat mengenakan baju Maroko? Boleh. Adapun uzur apa saja barakallahu fikum, tanyanya kepada para sopir. Ustadz, afwan, ana punya adik laki-laki, susah atau bandelnya luar biasa. Adik saya itu merokok, mabok-mabokan, dan berani pada orang tua. Apakah sikap saya apabila adik saya meminta uang? Dikasih atau tidak?
Dan bagaimana cara untuk menyadarkan adik saya? Jazakallah khair. Adik saya berumur 15 tahun. Punya saudara yang seperti ini, berani pada orang tua, bandel. Kamu harus bisa mensiasati. Jangan sampai dia berani pada kamu. Jangan sampai dia berani pada kamu. Kalau dia berani pada orang tua dan dia minta duit sama kamu, artinya dia masih percaya pada kamu. Udah sini, daripada kamu marah sama orang tua, ini ada duit nih sana. Kasihkan aja dulu pertama, nggak usah bersyarat. Yang penting segan aja dulu dia. Yang penting pokoknya jaga jangan sampai dia juga berani pada kamu dan dia akhirnya kurang ajar juga pada kamu. Kalau dia kurang ajar pada orang tua, kurang ajar pada kakaknya, nggak ada yang disegani dalam rumah, habis loh. Tapi kalau misalnya segan dan selalu minta uang pada kamu, barakallahu fiik, dan kamu mampu, berikan kepada dia. Berikan. Kalau diboikot, kalau tidak boleh, malah sekalian ngamuk bisa-bisa. Orang mabuk. Mabuk seperti itu, na'udzubillah. Kemudian doa, jangan lupa doa. Orang tua juga terus, Pak, Bu, doakan anak kita dengan kebaikan. Doakan anaknya, doakan. Kemudian doakan terus-terusan. Na'am barakallahu fikum. Nanti lama-kelamaan, mulai insyaallah ta'ala akan sadar anak yang seperti ini. Yang penting intinya kita berusaha untuk mengambil hati dia. Jangan sampai kita kerasin dia sekalian. Kamu sekali lagi berani pada orang tua, tak gebuk. Tak gebuk nanti kamu, katanya. Jangan. Hendaknya barakallahu fikum dengan hikmah dan rifq, lemah lembut. Sejauh mana para alim salafi telah beramar ma'ruf nahi mungkar pada pemerintah kita terhadap kezaliman yang dilakukan. Sebagaimana pemerintah dalam negara kita telah berhukum dengan hukum yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Sebatas mana ulama salafi beramar ma'ruf nahi mungkar? Sebatas yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Selesai. Mau sebatas mana lagi? Mau sebatas demo kayak gitu, keluar-keluar di alun-alun, demo ini, enggak ada gunanya. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mau sebatas mana? Mau bikin partai? Nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya partai korupsi sapi juga. Ini sama aja. Nggak ada gunanya juga. Mau bikin partai salafi gitu nggak ada. Nggak akan ada. Nah, mau bikin apa? Sebatas mana? Sebatas apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Apa itu? Kita mengingkari semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Mau khutbah di mimbar, mau mengkafirkan pemerintah, tidak boleh, haram. Itu bukan ingkarul mungkar namanya, menambah kemungkaran. Memprovokasi masyarakat. Mengajak masyarakat untuk melawan pemerintah. Dan ini haram di dalam Islam. Kalau ditanya sebatas mana, ya sebatas yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah pergerakan barakallahu fikum atau amar ma'ruf nahi mungkar para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Teriak, nulis, mau dimasukkan di majalah, mau di ini, enggak. Tetap barakallahu fikum kita berjalan sebatas apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pondok pesantren tapi di rumah depannya mengadakan acara dangdut. Lalu pondok tersebut distelkan muratal sekerasnya, loudspeaker. Bagaimana? Salah barakallahu fikum. Siapa yang mau mendengarkan Al-Quran? Akhirnya kata orang apa? Wah, ini benar-benar nuansa dangdutnya luar biasa ini. Nada dan dakwah. Sebelah barat musik, sebelah sini Al-Quran. Sudah. Yang mau joget sebelah sana, yang mau sholat sebelah sini katanya. Diejek akhirnya Al-Quran itu. Salah dong. Kalau memang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, datangi panitianya, Pak, tolong kecilin. Kita terganggu. Jangan datang-datang, haram. Matikan itu. Enggak. Pak, tolonglah kecilin. Kita kan santri lagi belajar. Ya, enggak usah. Atau kalau enggak, tuanya tolong dihadapin ke sana lah, Pak. Orang pun akan enak menerimanya. Akan enak mendengarkannya. Cari orang yang kira-kira disegani dan dipandang oleh mereka. Tolong Pak, kecilin aja suaranya. Apa ini enggak termasuk membiarkan kemungkaran? Enggak. Mereka yang buat kemungkaran kok. Naam. Apa setelin Al-Quran ini nantang dan menambah kemungkaran akhirnya. Naam.
diperbolehkan menyampaikan dakwah pada ibu-ibu tanpa tabir pembatas yang menyampaikan bapak. Apa ada dalil khusus yang menyatakan di Masjid Nabawi mereka tanpa tabir pembatas laki-laki dan perempuan? Memang pada asalnya masjid di zaman Rasulullah nggak ada tabir di dalam masjid. Nggak ada kan? Lihat aja contohnya hadis Abu Hurairah. Ketika mereka ashabus suffah salat dengan satu kain, mereka pun Rasulullah pun memerintahkan kaum wanita supaya nanti bangun dari sujudnya kalau kaum laki-laki sudah bangun. Karena kalau bangun dari sujud sebelum laki-laki bangun bisa-bisa kelihatan aurat dari belakang. Memang pada asalnya seperti itu. Masjid di zaman Rasulullah SAW demikian. Tapi karena memang kuatnya iman mereka sehingga seperti itulah negaranya aman. Bukan dalil khusus Masjid Nabawi, memang di masjid di zaman Rasulullah seperti itu. Adapun menyampaikan ta'lim di hadapan ibu-ibu barakallahu fikum tanpa tabir, ini sebenarnya bisa aja walaupun tanpa tabir, tapi artinya mungkin ibu-ibunya di sebelah sana kemudian dia duduk di sini. Kemudian barakallahu fikum mungkin pintu satunya ditutup, satunya dibuka, kemudian dia duduk di samping pintu tersebut tanpa harus bertatap wajah, bisa aja sebenarnya. Bisa. Karena kadang-kadang ibu-ibu nggak mau dia. Kalau gitu apa gunanya, sama aja dengerin radio katanya. Bisa aja sebenarnya kita siasati. Sudah ibu-ibu di situ. Ini pintu satu kan ada dua pintu, yang satu ini ditutup, saya duduk sini. Tanpa harus bertatap muka. Nah, kalau udah bertatap muka lain lagi, walau bukan tetap kok. Nah, Ustaz di masjid ana takmirnya awam dan dia suka jika ana jadi imam. Tetapi terkadang di masjid tersebut ada pengajian dan pengajian tersebut ada pengajian yang ngisi ustaz-ustaz sururi. Bagaimana sikap kita terhadap takmir tersebut jika dia bertanya, kenapa kamu tidak ikut pengajian? Kan ustadznya salaf. Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Naam. Ini memang sering terjadi. Sering terjadi barakallahu fiikum. Dan ini sebenarnya kembali kepada kamu. Kalau kamu memang merasa ternyata juga nggak ada pengaruhnya di situ, kamu tidak taklim, kamu keluar dari masjid, mereka pun juga memaklumi, mungkin dengan uzur atau alasan barakallahu fiik, maka keluar. Tapi kalau memang ternyata justru kamu kalau keluar dari situ, justru takmir masjid dan masyarakat berubah membenci kamu dan mencintai dia, jangan keluar. Duduk di majelis, mendengarkan yang terbaik. Kalau memang ada hal-hal yang kamu ragukan, yang kamu kurang fahami, kok sepertinya kurang serak, kamu tanyakan kepada ustaz. Daripada kamu setiap ada pengajian kamu keluar, yang tadinya kamu dicintai, kamu disenangi di situ, pada akhirnya apa? Kamu dibenci dan mereka lebih senang ke dia. Apa enggak lebih mungkar itu? Na'am barakallahu fiik. Kembali kepada keadaan kamu dan kamu bisa melihat dan menilai barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sekian. Wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan juga jazakumullahu khair kepada seluruh panitia yang membantu terselenggaranya acara ini, dan juga kepada takmir masjid agung kita di sini. Semoga Allah azza wa jalla memberkahi mereka semuanya dan memberkahi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.